tinjaulah. Tinjaulah saat Anda atau teman Anda gagal, pernah jatuh, pernah buat kesalahan, dan diberi suatu kesempatan kedua. Bagaimanakah pengalaman itu mengubah Anda dan orang-orang yang membantu Anda? Bagaimana hal itu mengubah pelayanan Anda kepada orang lain? Ya, kita semua selalu seringkali ya kalau kita melakukan kesalahan, mungkin bukan hanya dari segi pelayanan kita kepada Tuhan, kesalahan kita dalam rumah tangga kita, kesalahan terhadap suami, istri, kepada anak-anak kita, orang tua kita, ya seringkali kita gagal. Rindu sekali kalau bisa, kalau bisa diberikan kesempatan kedua. Mungkin kita nggak percaya dengan masuk ke time machine, ya, mesin waktu yang mana kita dibawa untuk mengubah kesalahan kegagalan yang kita telah buat. Tapi mungkin kita minta, tolong berikan saya kesempatan, satu lagi kesempatan, tolong saya perbaiki ya. Kita merindukan second chance, kita merindukan kesempatan kedua. Karena sering kali dalam kehidupan kita mengambil keputusan itu tidak selamanya yang baik, right, tapi sering kali decision atau keputusan kita ambil itu adalah keputusan yang apa? Yang salah. Ada keputusan-keputusan yang kita buat yang mungkin sudah kita akan sangat menyesal, tapi masih dapat kita, masih perbaiki. Kalau saya salah beli mobil bekas, saya salah beli rumah, ya seringkali masih bisa lah kita perbaiki atau ambil hal yang baik. Tetapi ada begitu banyak keputusan-keputusan yang parah sekali. Yang parah sekali, yang mana sudah mungkin nggak bisa lagi diperbaiki, ya kesalahan-kesalahan kita di rumah tangga kita yang kita telah buat yang telah menghancurkan rumah tangga dan lain sebagainya, seringkali itu sangat-sangat menyesakkan, sangat-sangat menyakitkan. Saya pernah nyatakan ini ya, seorang penulis yang bernama John Greenleaf dikatakan apa? Dari semua kata-kata yang menyedihkan yang pernah diucapkan dan yang tertulis, maka kata-kata yang paling menyedihkan adalah ini. Itu apa? Kalau saja saya ambil keputusan yang benar ini. Kalau saja saya tidak jatuh. Kalau saja tidak saya buat kesalahan ini dan itu. Tapi seringkali nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi. Kita tidak dapat merubah. Kita tidak dapat merubah kesalahan mungkin yang kita sudah buat dalam rumah tangga kita misalnya ya. Karena sudah menjadi bubur. Tapi mungkin yang kita inginkan adalah agar diberikan kesempatan kedua. Agar hubungan kita dapat apa? Di-reset. Agar hubungan kita itu dapat di-reset, diperbaharui kembali. Ada kesempatan kedua. Saya sangat senang dengan puisi yang ditulis oleh Louisa Fletcher ini. Pernah saya sampaikan dan kita akan baca kembali ya. The Land of Beginning Again. Puisinya dikatakan apa? Aku berharap, I wish there were some wonderful place. Aku berharap adanya tempat-tempat yang indah. Yang disebut tanah permulaan baru lagi. Kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Tapi bagaimana kalau kita bisa memulaikan sesuatu yang baru kembali? Di mana semua kesalahan dan semua sakit hati kita dan semua kesedihan kita yang parah bisa jatuh seperti mantel lusuh tua di gantungan pintu dan tidak akan pernah dipakai lagi. Seringkali kita gagal dan begitu indah kalau kita dapat memperoleh kesempatan kedua. Beberapa jam lalu, mungkin sekitar sekarang berapa jam lalu saya nonton pertandingan perempat final ya, antara Portugal dan Slovakia ya. Dan cukup menarik karena setelah waktu 90 menit itu hasilnya masih 0-0 ya. Waktu di perpanjangan waktu itu yang 30 menit perpanjangan waktu, kesempatan bagi Portugal untuk menang itu ada. Dan ada penalti yang diberikan. Berapa jam lalu itu? Ronaldo diberikan kesempatan untuk menendang penalti lawan Slovenia ya. Lalu dia sudah siap-siap ya. Biasanya dia itu penendang penalti yang hebat, tapi kiper Slovenia Jan Oblak itu juga jago sekali ya. Dan begitu dia tendang, gagal. Menangislah Ronaldo, menangis seperti gadis kecil, crying like, ini surat kabar itu langsung muncul ya, crying like a little girl, dikatakan. Ronaldo menangis setelah tendangan penaltinya itu gagal. Waduh, dia bayangkan ya, kenapa? Karena inilah sepanjang Euro 2024 ini yang sedang berlangsung saat ini, dia belum pernah bikin gol, Ronaldo belum pernah bikin gol. Dan saat dia menendang penalti yang dapat memenangkan negaranya itu ya, memenangkan sepak bola Portugal ini, dia gagal. Sampai kemudian hasil masih 0-0.
hasil masih 0-0, dan kemudian harus ada penalti shootout, harus ada tendangan penalti. Dan Anda tahu siapa yang menjadi penendang penalti pertama dari Portugal? Penendang penalti yang pertama yang diberikan kepercayaan pertama itu adalah si Ronaldo yang baru saja gagal. Kalau saya menjadi pelatih, mungkin saya bilang, aduh, jangan dulu lah dia, ya, karena mungkin otaknya itu masih lagi galau dia, nggak bisa. Tapi dialah menjadi penendang penalti pertama, dan kemudian ada 2 penendang penalti yang berikutnya di Portugal, sehingga pada akhirnya gol dan Portugal menang. Portugal menang. Jadi Cristiano Ronaldo, kembali surat kabar langsung muncul ya. Cristiano Ronaldo begitu lega dikatakan setelah menebus kesalahannya saat adu penalti Portugal di Euro 2024. Dia berikanlah kepadanya second chance. Ya. Ini adalah satu kisah yang sangat menarik ya. Bagaimana itu dapat terjadi kepada seorang yang bernama Ronaldo ya, yang kita kenal ini. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan kita sehari-hari kita membutuhkan permulaan baru, second chance. Kenapa? Bukan untuk apa? Kesempatan kedua tidak diberikan untuk memperbaiki keadaan. Kita sudah tidak dapat merubah hal yang salah yang kita sudah buat. Namun kalau kita dapat memiliki kesempatan kedua, kita diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik setelah kita gagal. Setelah kita gagal. Jadi kita senang kalau kita dapat memperoleh kesempatan kedua. Tapi pertanyaannya, dapatkah kita memberikan kesempatan kedua kepada orang lain? Dapatkah kita memberikan? Kalau saya, seperti saya katakan tadi, kalau saya pelatih Portugal, mungkin saya bilang, gimana mau kasih Ronaldo kesempatan kedua, dia baru saja gagal. Tapi mereka punya apa? Mereka punya keyakinan Ronaldo pasti akan bisa menendang. Tapi, jadi apakah kita pada saat ini dapat menerima kesempatan kedua untuk membuat hal yang gagal itu menjadi hal yang berhasil? Nah, kalau kita lihat ini dilakukan oleh Barnabas. Dan inilah, nama Barnabas itu sebenarnya bukan nama aslinya. Ya. Nama aslinya bukan. Ya. Mari kita lihat kisah sedikit tentang Barnabas ini. Ya. Dalam kisah para Rasul 4 ayat 32, dia adalah bagian dari sekumpulan orang yang telah percaya, yang sudah belajar firman Tuhan, yang hidup bersama-sama. Mereka itu dikatakan apa? Kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Ya. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah milik mereka sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dia bukan hanya ngomong doang si Barnabas. Kenapa? Karena dialah kemudian kalau kita baca dalam kisah para Rasul 4 ayat 36-37 katakan apa? Demikian pula dengan Yusuf. Nama asli Barnabas itu adalah Yusuf. Yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Yang artinya anak. Bar artinya anak, Nabas penghiburan ya. Barnabas anaknya penghiburan. Jadi Barnabas anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi dia orang-orang yang betul-betul apa? Ini dia adalah kumpulan orang percaya. Ya. Rasul-rasul itu bukan hanya kumpulan orang percaya, tapi apa? Mereka itu pengkhotbah, Rasul Petrus, semua itu adalah orang-orang percaya ya. Yang berpengkhotbah. Dan ini tidak seperti pada mulanya Barnabas ini tidak seperti Petrus dan Yohanes dan lain sebagainya. Tapi dia meletakkan uangnya di depan kaki rasul-rasul. Dan kita lihat bagaimana dia bukan hanya memiliki hati untuk memberi miliknya, hartanya. Tapi dia juga memiliki hati untuk menerima orang yang dibuang. Menerima orang yang dibuang. Siapa orang yang dibuang pertama? Oh, bukan Markus. Kita lihat nanti Markus, betul. Tapi orang yang dibuang pertama, yang tidak mau diterima pertama itu tidak lain tidak bukan adalah Rasul Paulus sendiri. Atau waktu itu dia belum Rasul Paulus. Dia adalah seorang penganiaya orang Kristen mula-mula yang minta, dan dia lain menjadi orang yang menyatakan untuk kematian daripada Stefanus, ya, diakon pertama yang dibunuh oleh sebab atas perintah daripada Saulus atau Paulus kemudian namanya. Tapi dia diberikan. Kenapa? Kita tahu Saulus bertobat ya. Rasul Paulus ya, dia bertobat, dia menjadi seorang murid dan lain sebagainya ya. Dan pada suatu saat dia kembali dia ke Yerusalem. Kisah para Rasul 9 ayat 26. Kisah Rasul 9 ayat 26 katakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Kenapa? Karena dia adalah dikenal sebagai seorang apa? Pembunuh ya. Seorang yang pembunuh ya.
Bayangkan, murid-murid ini orang-orang percaya, tapi orang-orang percaya yang dapat menjadi orang-orang yang takut. Ya. Bukan berarti kalau kita lihat ya sudah pengkhotbah hebat yang kelihatannya berani mati, ini Petrus dan lain sebagainya. Tapi begitu Paulus muncul, waduh, ketir-ketir juga mereka, langsung kecut juga hati mereka ya. Semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya. Bayangkan, mereka percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada kebangkitan dan Tuhan yang sudah naik ke surga, tapi mereka tidak mau percaya kepada apa? Manusia, ya. Jadi percayanya kepada Tuhan, tapi nggak mau percaya manusia, ya. Jadi mereka tidak dapat percaya bahwa Dia juga sudah menjadi seorang apa? Orang murid. Itu kita mungkin gambaran kita semua, ya. Kita mengaku diri kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, tapi kita kadang-kadang seringkali kita tidak mempercayai, tidak memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana caranya supaya kita dapat diubahkan. Juga bukan hanya percaya pada Tuhan, tapi dapat memberikan kepercayaan, kesempatan kedua kepada sesama umat manusia. Jadi ini anyway, ya. Jadi Rasul Paulus ini ditakuti dia. Mereka tidak ada yang menerima, ya. Bayangkan kalau saja Kisah Para Rasul 9 itu berakhir di ayat 26, apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Waduh, kita tidak memiliki seorang rasul yang akan menjadi tiang daripada kekristenan perjanjian baru. Kita tidak akan memiliki seorang rasul mungkin ya, yang akan menginjil kepada orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang Yahudi. Kita tidak dapat. Kita tidak memiliki mungkin ya istilahnya tentu saja Roh Kudus akan dapat melakukan yang lebih besar daripada itu ya. Tapi poinnya adalah kalau saja Rasul Paulus tidak diterima, maka sejarah kekristenan itu boleh dikatakan ya bisa berbeda dari apa yang kita alami sekarang. Tapi coba kita lihat siapa yang menerima Rasul Paulus, siapa yang memberikan kesempatan kedua kepada Saulus atau Paulus ini. Untung ada ayat 27. Ya Kisah Para Rasul 9 ayat 27 untuk ada. Tetapi ya, yang lainnya, rasul-rasul yang 12 mirip Yesus, yang selalu makan tidur dengan Yesus, itu semua pada ketakutan, tetapi ada yang tidak takut. Yang tidak takut itu si Barnabas. Bukan di antara 12 murid Yesus yang sudah 3,5 tahun hidup dengan Yesus. Ya, bukan mereka, bukan Petrus, bukan Yohanes, ya, bukan Barnabas. Tetapi dikatakan, kata sini ya, tetapi Barnabas menerima dia. Barnabas menerima dia. Bahasa Inggrisnya, but Barnabas took him. Membawa dia atau took him seperti memegang ya, memegang dia. Jadi seperti orang yang diseret atau orang yang digandeng begitu ya. Seperti Petrus itu diangkat oleh Yesus pada saat dia tenggelam. Jesus took him out. Jadi Yesus mengangkat dia, mengangkat. Barnabas juga mengangkat atau menerima atau menarik dan membawanya kepada rasul-rasul. Jadi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi kalau Petrus diangkat oleh Yesus, maka Rasul Paulus atau diangkat oleh Barnabas ya. Tidak heran kalau kita lihat kalau Kisah Para Rasul seringkali itulah sebabnya kita pelajari juga tadi malam bagaimana Barnabas itulah yang menjadi guru daripada Paulus. Dia menjadi mentor daripada Paulus. Ya, Barnabas ini menjadi mentor. Tapi kemudian kita lihat bukan hanya sekali dia memberikan kesempatan kepada seorang yang ditolak. Berapa kali? Kedua kali minimal kita tahu dari kitab kisah ya. Kita lihat bagaimana di dalam Kisah Para Rasul, kita sudah baca 15, ya, Rasul Paulus bersama-sama dengan Barnabas dan si Yohanes Markus ini kemudian pergi dalam pelayanan misionaris pertama, tapi si siapa? Si Yohanes Markus ini meninggalkan mereka kembali ke Yerusalem, masih takut ya. Masih belum yakin dan lain sebagainya. Jadi pada saat Rasul Paulus ajak kembali seperti ayat-ayat tadi kita sudah baca, ajak kembali, mari kita kembali kunjungi itu gereja-gereja yang tadinya kita sudah dirikan dalam perjalanan misionaris kita pertama. Kita pergi. Barnabas ingin, ayat 37 dari Kisah Rasul 15. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Ya, kita sudah baca ayatnya juga tadi malam ya. Tetapi kisah ayat 38, ayat berikutnya katakan apa? Yohanes Markus mau dibawa oleh Barnabas, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik
membawa serta orang. Dia nggak mau sebutkan namanya siapa. Yohanes Markus. Aduh, marah sekali rupanya Rasul Paulus. Marah sekali dia. Dia tidak mau membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ya, tidak mau. Ya, tidak mau. Ya. Barnabas bagaimana? Dia menyerah kira-kira pada saat itu ya. Itu beda ya, sedikit beda pada saat itu kita lihat. Tidak, ayat 39. Kita para rasul. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam. Ya, perselisihan yang tajam. Barnabas melihat dengan kaca mata iman apa yang dapat terjadi dengan Yohanes Markus, seperti dia telah melihat apa yang dapat terjadi dengan kacamata iman terhadap si pembunuh itu, yaitu Rasul Paulus sendiri. Dia dapat lihat ya. Dia dapat melihat ya, potensi daripada apa? Potensi daripada Yohanes Markus. Ya. Kalau Rasul Paulus melihat masa lalu apa yang telah dilakukan oleh Yohanes Markus, tetapi Barnabas melihat masa depan apa yang dapat dilakukan oleh Yohanes Markus untuk di masa yang akan datang. Tanpa Yohanes Markus dibawa oleh Barnabas untuk berlayar ke Siprus, maka kita, seperti saya katakan tadi malam, tidak akan memiliki kitab Markus. Ya. Kita tidak akan memiliki kitab Markus. Jadi dia ingin membawa Yohanes yang disebut apa? Markus. Ya. Nah, baik, berikutnya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat pada akhirnya, hasil kesempatan kedua itu, seperti kita sudah baca tadi ayat-ayat ini. Hasil kesempatan itu 15-20 tahun menurut pelajaran sekolah sahabat kita. Katakan apa? 15-20 tahun kemudian tanpa kesempatan kedua yang diberikan oleh Barnabas kepada Yohanes Markus. Tanpa diberikan kesempatan, maka Markus bukan hanya tidak akan menjadi penulis kitab Markus, tetapi dia tidak akan menjadi teman sekerja Paulus sendiri. Tidak menjadi teman sekerja Paulus sendiri. Itulah sebabnya dalam Kolose 4 ayat 10, Rasul Paulus katakan, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Aku sudah menerima dia. Dia tadinya lari meninggalkan pekerjaan Tuhan, tapi sekarang dia akan terus melaksanakan pekerjaan Tuhan di saat aku tidak dapat lagi bekerja untuk melayani kalian, dia katakan pada jemaat Kolose. Tapi kalau dia datang untuk melayani kamu, terimalah dia. Rasul Paulus tidak katakan, oh mudah-mudahan dia datang melayani kamu. Tidak, dia tahu dengan pasti, dia tahu dengan yakin bahwa Markus akan datang kepada mereka yang ada di Kolose. Bukan itu saja. Bukan hanya dia tahu Markus itu akan melayani umat-umat Tuhan di Kolose, dia tahu juga Markus itu akan datang untuk melayani dia. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 11, ini pesan Rasul Paulus kepada Timotius sebelum dia mati ya. Kepada Timotius dikatakan, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Hanya Lukas, hanya Lukas yang ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Dia melihat sekarang Markus bukan orang yang lari dari pelayanan, tapi orang yang melayani umat-umat Tuhan. Orang yang menjadi juga apa? Memiliki pelayanan yang baik, dapat membantu Rasul Paulus pada saat dia berada dalam penjara di Roma sekalipun. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa Barnabas dapat memiliki kacamata iman ya? Kenapa Barnabas dapat melihat kesempatan kedua? Apakah karena Markus ini hanya karena dia adalah keponakannya ya, ibu daripada si Markus, Yohanes Markus yang bernama Maria itu adalah saudara perempuan daripada Barnabas ya. Saudara perempuan Barnabas itulah Maria, ibu daripada Yohanes Markus. Kenapa dia berikan kesempatan? Apa karena berkeluarga mereka? Bukan karena urusan keluarga. Tapi kalau kita lihat salah satu karakteristik daripada Yohanes Markus yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24 dikatakan apa? Karena Barnabas adalah orang baik. Orang baik yang ditandai dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Nah, oleh karena dialah, maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan.
Itulah sebabnya, bagaimana pendeta saya dapat memberikan kesempatan kedua. Begitu sakit saya dibuat pendeta. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Milikilah, atau bertanyalah kepada Roh Kudus. Ya. Tuhan, tuntun saya, agar saya dapat memberikan kesempatan kepada orang ini yang telah melukai saya, Tuhan. Berikanlah dia kesempatan jika tentu saja Roh Kudus berbisik dalam hati Anda untuk memberikan kesempatan tentunya kepada orang tersebut. Dan juga selain itu apa? Beriman, percaya. Iman atau percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mungkin Anda pikir, aduh nanti saya disakiti lagi pendeta. Saya akan disakiti lagi. Well, manusia bisa menyakiti kita, tapi Tuhan tidak akan pernah menyakiti kita. Jadi, milikilah Roh Kudus, milikilah iman, maka saudara dan saya akan disanggupkan untuk apa? Memberikan kesempatan kedua. Bukan hanya kita menerima kesempatan kedua yang diberikan kepada kita, tapi kita dapat memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Ya. Dan kalau kita dapat memiliki Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang menguasai hati dan kehidupan kita, dan kita memiliki iman, kepercayaan Tuhan, biarlah engkau yang berperkara. Maka orang yang memperoleh kesempatan kedua yang kita berikan dapat menjadi sarana kekuatan Tuhan untuk melayani Tuhan, ya, seperti Yohanes Markus. Satu kutipan yang ditulis di dalam buku The Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, halaman 250. Dikatakan, tidak ada batas. Kenapa? Oh, ada batasnya. Kenapa? Dia sudah kali pertama dia lari. Kali pertama dia telah tinggalkan kita. Firman Tuhan katakan, tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Suci di dalam hatinya, dan menghidupkan suatu kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Tidak ada batas. Jikalau manusia sederhana dalam kehidupan, jikalau kita seperti apa ya? Seperti si Markus, ini manusia yang sederhana kan? Yohanes Markus. Dia hanya bantu-bantu. Dia hanya bantu-bantu Barnabas dan Rasul Paulus. Dia bukan di antara ke-12 murid Yesus yang terkenal itu dan lain sebagainya. Dia bukan disebut sebagai orang pengkhotbah dan lain sebagainya. Pada mulanya ya, dia cuma orang yang seringkali hanya melarikan diri. Anak muda yang pada saat Yesus ditangkap, kita sudah pelajari tadi malam, lari dengan telanjang, itu si Yohanes Markus. Jadi dialah, jikalau Desire of Ages katakan, jikalau manusia yang sederhana dalam kehidupannya itu dikuatkan. Orang-orang seperti Yohanes Markus ini, orang-orang yang tidak memiliki kekuatannya karena sering lari dan lain sebagainya, dikuatkan untuk melakukan segala yang baik yang mereka dapat perbuat. Jika tangan yang menekan tidak diletakkan di atas mereka. Jika kita tidak tunjuk-tunjuk nih Yohanes Markus, kamu nih lari, kamu ini begini, kamu ini nggak pantas untuk jadi apa? Pekerja Tuhan. Ya, kamu tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua dan lain sebagainya. Jika tangan yang menekan tidak diletakkan atas mereka itu untuk menekan kegiatan mereka, jika mereka kita berikan kesempatan kedua, apa yang akan terjadi? Tidak kita tekan-tekan, apa yang akan terjadi? There will be 100 workers for Christ, where now there is one. Maka akan terdapat 100 pengerja bagi Kristus, di mana kini hanya seseorang. Di sini hanya seseorang. Jadi kita lihat di sini, seringkali ada begitu banyak orang-orang, anak-anak muda yang kita bilang, aduh nggak pantas mereka ini kita berikan kesempatan, pendeta. Nggak pantas nih orang-orang ini kita berikan kesempatan. Ini terbukti mereka udah lari, mereka nggak mau melakukan tugasnya. Nggak mau melakukan tugasnya dan lain sebagainya. Milikilah iman kepada Tuhan, berikan kesempatan kedua. Berikanlah mereka kesempatan kedua, jangan terus-terus tekan. Maka akan terdapat apa? 100 pengerja bagi Kristus, di mana kini hanya seseorang. Rasul Paulus telah melihat hasil pada saat Barnabas tidak membuat tangan yang menekan Yohanes Markus. Diberikan kesempatan kedua kepada Yohanes Markus. Dan pada akhirnya Rasul Paulus sendiri berdamai dengan Yohanes Markus. Dan seperti ayat kita tadi itu, telah menjadi seorang pekerja yang bukan hanya melayani jemaat Tuhan, tapi menjadi seorang teman sekerja. Rasul Paulus saat dia berada di penjara, menjadi seorang yang sangat dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 11 katakan apa tadi? Seorang yang pelayanannya penting bagiku. Pelayanannya penting bagiku. Kiranya ini dapat menjadi satu inspirasi bagi kita semua ya,
untuk dapat memberikan kesempatan kedua, seperti Yohanes Markus yang memperoleh kesempatan kedua. Saya baik di dalam nama Yesus.